Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan bereaksi. Ada orang yang menyebut agama adalah ma'rifatullah. Jadi dikait-kaitkan sama ruh. Jadi ruh dan jasad gitu. Sebelum kita lahir di alam ruh memang iya. Jadi ruh itu semuanya itu menyembah Allah. Dulunya itu dia tidak berkaitan sama agama apapun. Fokusnya ruh waktu itu sebelum lahir ke dunia itu memang menyembah Allah dia. Tapi ketika dilahirkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, innama abawahu yuhawidanihi yunassironihi au yumajjisanihi. Siapa-siapa saja yang lahir ke dunia, meskipun bapaknya agama apapun, bahkan tanpa beragama apapun, bayi itu menjadi fitrah. Karena dia masih belum akil balik. Istilahnya dia itu masih ikut di perjanjian di awal dia, di ruh. Tapi kedua orang tuanya, lingkungan dia itu yang menjadikan dia itu Majusi, Nasrani, atau Yahudi akan berubah ketika lahir. Sehingga orang itu akan lupa terhadap perjanjian Allah kalau dia tidak diikat oleh akidah. Ikatannya bukan baiat, bukan. Baiat itu untuk menarik seseorang untuk ikut kelompok tertentu. Kalau dia memang tidak butuh seseorang, jangan dibaiat. Biarkan aja orang itu bebas. Kalau orang masih menerapkan kata baiat, berarti dia masih takut kehilangan. Dia masih ingin mendoktrin orang tertentu agar apa? Agar tetap di kelompok dia. Di dalam syariat, akidah itu ada. Akidah itu diajarkan ketika bayi baru lahir. Dikasih nama, diakekahi, dikenalkan dengan azan iqomah. Setiap yang lahir itu murtahanun bi'aqiqatihi. Dibayar dia karena bayi itu sebagai barang tanda kutip dayan. Sehingga itu dianggap lunas kalau bisa diakekahi ya. Bagi yang mampu, itu begitu. Terus ada yang berkeyakinan awaludin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Jadi tanpa disebutkan di dalam akidah kita itu jelas. Akhiruddin itu apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah itu juga bagian dari ma'rifatullah. Ada orang yang sering berdoa misalkan Allah makhtimna fi hadhihi bisnul khotimah wala takhtimna minha illa bisnul khotimah. Ya Allah, tutuplah kehidupan saya dengan akhir yang baik, dengan melihat Allah, dengan semua dosa-dosa kita di masa lalu atau selama kita hidup itu diampuni oleh Allah. Jadi kalau masih orang itu yang tadi kayak misalkan orang itu masih terpenjara oleh ikatan, tapi dianya sendiri masih membaiat orang, berarti masih mengikat orang, takut kehilangan jamaahnya. Kalau memang benar dia nurnya dari Allah, biasa saja Dengan kesadaran itu. dengan kesadaran, meskipun itu sulit. Jadi kita meskipun bersyariat masih bisa menerapkan ma'rifatullah itu kayak gitu. Jadi bukan tanpa sholat, hanya di hati saja tidak bisa. Maka ma'rifatullah itu akan hilang, akan menjauh karena ruh itu akan dibungkus oleh badan. Yang bikin berat ini untuk sampai ke Allah ini, karena di dalam badan kita itu ada nafsu. Ada nafsu namanya lawamah, nafsu yang tercela. Jadi kenapa harus dibersihkan dengan zikir? Bukan hanya sekedar zikir asal-asalan. Meskipun zikir dan wiridnya baik, tapi tanpa sanad, tanpa tersambung, terkoneksi dengan sanad yang benar-benar asli, maka zikir dan wiridnya itu tidak akan sampai. Jadi belum sampai ke alam malakut dia. Itu banyak orang-orang yang senang wirid itu bukan malah orang itu tenang, malah bisa melihat hal-hal yang macam-macam dia, melihat pocong atau lain-lainnya. Kenapa seperti itu? Karena zikirnya tidak bersanad, tidak jelas, masih di tahap alam jabarut, belum ke malakut. Jadi ma'rifatullah itu bukan agama, tapi kondisi batin yang selalu melihat Allah. Dalam kita bersyariat, kalau batin melihat Allah, itu bisa dikatakan ma'rifatullah. Kalau ma'rifat tanpa syariat, itu namanya bohong, dan itu bodoh. Syiar Islam tidak akan maju
gara-gara orang itu menampakkan makrifat yang tanpa syariat. Jadi makrifat itu substansi ibadah yang ada di batin kita. Sedangkan kolbu itu akan berubah dia. Kolbun, yatakollab. Kadang taat, kadang hianat. Kenapa syahadat itu penting? Walladzina bisyahadatihim qaimun. Jadi orang-orang yang dengan syahadatnya itu tegak lurus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ini diterapkan secara ma'rifat, maka bisa dipastikan orang itu akan menjaga amanah yang disampaikan oleh mulut dia. Dia akan melakukan sesuatu yang diamanahkan kepada dia. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah menyaksikan, melafalkan saksi. Jadi bukan harus menyaksikan dulu, Allah dulu. Untuk menjadi wali tidak perlu belajar ilmu ma'rifat. Tidak penting ma'rifatullah itu. Yang penting prakteknya yang ada di dalam hati kita, di kehidupan kita sehari-hari, itu saja. Ma'rifatullah itu substansi. Sholat misalkan, usolli fardhu isya'i al-barakati mustaqbilal qiblati ada andillahi ta'ala Allahu akbar. Semua pikiran yang selain Allah itu buang. Ketika sudah Allahu akbar, yang lainnya udah hilang. Hanya Allah saja. Itu sama dengan ma'rifatullah. Jadi jangan disangka misalkan orang yang jadi wali harus belajar tasawuf dulu. Tidak perlu. Yang satu pelajaran dohir syariat, yang satu pelajaran hati. Kalau itu bisa digabungkan, maka menjadi kualitas pelaksanaan yang luar biasa. Bukan dipisahkan. Jadi harus menyatu dia. Kemakrifatan ada di dalam batin. Kalau dohir, amaliyah. Yang dianjurkan apa? Akidah kita, ajaran kita itu seperti itu. Jadi jangan dipisahkan. Ma'rifatullah itu sikap batin. Jadi jangan salah paham, untuk menjadi wali harus menguasai ilmu ma'rifat. Tidak perlu. Saya tidak pernah belajar ma'rifat, tapi tetap saya jadi wali juga. Kalau ini diterapkan ke orang awam, bukan malah sadar, malah bertambah malas. Dia malas mengerjakan amaliyah syariat, pasti malas. Tapi kalau menjadi substansi, maka kualitas ibadahnya luar biasa. Itulah yang akan menjadi nur. Kenapa rukun Islam itu harus kelihatan, harus diucapkan, harus bersuara? Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Harus fakta, harus didengar. Sholat, kenapa harus sholat? Kenapa harus zakat? Kenapa harus saum? Kenapa harus haji jika mampu dia? Karena badan kita kotor. Seandainya ruh tidak dibungkus oleh badan, mungkin tidak sholat dia. Karena ada badannya, karena badan butuh riyadhah, maka harus ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholat Allahu akbar, zakat, saum, menahan diri, dan haji kalau mampu. Itu riyadhahnya. Orang yang tidak melaksanakan ini belum dikatakan orang itu beriman. Kenapa disebutkan di dalam saum ya ayyuhalladzina amanu? Harus dimaknai. Ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ma'rifatullah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, maka dia tidak bakal melaksanakan saum itu. Ma'rifatullah itu adalah imanan wahtisaban. Jadi semuanya tingkah laku kita, meskipun kita tidak lepas dari dosa dan kesalahan, pasti ada. Tapi biasanya cepat bertobat, istighfarnya diperbanyak. Baru ini akan memunculkan nur. Wali dan bukan wali itu pasti akan kelihatan. Orang yang Anda ikuti hanya secara teori ma'rifatullah saja, jangan-jangan bukan wali. Hanya teori saja. Ini belajar begini, ma'rifat ribet banget. Padahal ma'rifatullah ada imanan wahtisaban. Jadi melaksanakan syahadat, sholat, zakat. Kayak zakat, apa artinya zakat? Tazkiyatun nafsi, tazkiyatul badan. Karena badan kita kotor. Kenapa harus diolahragai? Jadi syahadat, mulut, pikiran, hati harus mantap. Maka ada namanya ma'rifatul, itu mengenal Allah, melihat Allah. Kalau kamu belum bisa melihat Allah, anggap saja Allah melihat kamu. Dan itu harus ditanamkan. Itu namanya ma'rifatullah. Bukan yang aneh-aneh. Kalaupun wirid pembersih, iya benar, tapi harus bersanad. Kalau tidak bersanad,
Takut berpotensi orang itu kalau ruhaninya, batinnya tidak kuat, takut menjadi gila, stres, bahkan bisa meninggal. Yang dikhawatirkan yang datang jin. Dia suka wirid, dia belum tahu kesanad siapa, hanya menemukan di buku, di ini, di catatan kata orang. Maka perlu mursyid, perlu guru. Guru yang seperti ini hanya Allah yang tahu. Jadi kalau hanya guru syariat ke siapa saja. Tapi kalau guru yang seperti ini harus melewati hidayah Allah. Itu seperti itu. Belajar ke ma'rifatan jelimet banget. Ternyata yang menjelaskan bukan buat apa? Kalau semua kewajiban yang ada di rukun Islam masih menganggap itu beban, apalagi kewajiban berarti masih belum berkualitas. Itu beban, jangan beban. Yang menganggap beban itu namanya mukallaf yang kelas teri, amatiran masih. Jadi nggak usah jelimet bahas seru, bahas apa. Kalau mau berzikir, zikir yang bersanad. Harus punya guru, jangan asal-asalan. Jadi kalau dia asal-asalan, yang dikhawatirkan batin dia tidak kuat. Yang dilihatnya macam-macam akhirnya. Bisa lupa dia. Kalau lupa seperti itu, bukan jaga, bukan gila. Ya begitu ya. Jadi itu jangan dikaitkan sama nur terlalu tinggi. Kalaupun mau menjadi mursyid harus wali dulu. Kalau belum wali disahkan oleh yang wali. Itu seperti itu. Katanya ruh manfuh, ditiup. Itu kan artinya maf'ul, objek dia. Yang meniup siapa? Allah kan. Ada makhluk yang terdekat, ada yang jauh sesuai sunnatullah hukum alam. Ada juga yang lain, malaikat-malaikat. Ada malaikat-malaikat yang terdekat namanya Al-Karubiyun. Kayak Jibril, Israfil, Isra itu kan dekat-dekat. Itu namanya Al-Karubiyun. Itu makhluk. Siapa yang menciptakan Adam? Oh, Allah langsung kan? Biyadaya, dengan tanganku. Laisa kamitslihi syai'un. Tangannya Allah itu tangan kekuasaannya, bukan tangan dohir. Kenapa di sana disebutkan biyadaya? Biar kita paham. Karena yang kita pahami tangan ya tangan ini. Kalau Allah itu bi'izzatihi, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Tapi jangan tanya tangan Allah seperti apa, itu bid'ah namanya. Ya, itu seperti itu. Ada makhluk yang terdekat. Sampai ada makhluk disandingkan dengan Allah. Siapa? Allah Muhammad. Itu saking dekatnya kekasihnya. Sampai orang yang taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Allah. Sampai apa? Yang diucapkan menjadi wahyu, menjadi kalamullah. Tadinya apa? Al-Qur'an. In huwa illa wahyu yuha. Kalau tidak Quran, hadis qudsi. Kalau tidak hadis qudsi, hadis. Ya kalau misalkan ruh itu manfuh, ditiupkan, berarti ruh maf'ul. Tapi itu chipnya Allah, chip yang menciptakannya Allah, yang sangat dekat dengan Allah. Kenapa diciptakan ruh? Biar orang itu tidak hilang. Paling tidak di penghujung hidupnya tuh ingat kembali kepada Allah. Karena ruh ini. Kenapa ruh harus ada yang mendidik? Harus ada murabbinya, harus punya guru. Ini penting dia. Biar kembali ke asalnya, asal ruhnya. Sebelum diciptakan manusia dia berjanji bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku. Ini yang diklaim Awwaluddin Ma'rifah. Cuma di alam ruh. Ketika lahir, karena dia ada beban berat badan, di sana ada nafsu, ada keinginan, semakin jauh. Kalau ruhnya terus dididik, ya dia tetap dekat. Mau dia bergelimang harta, ya tetap dekat, tetap tidak akan lupa ke Allahnya. Ma'rifatullah akan dibawa dia sampai akhir hayat dia. Itu ya. Jadi jangan dipisahkan. Jadi yang belajar ma'rifat, yang syariat akan berbeda. Tidak. Ma dhuharu minha wa ma baton. Dhuharu yang dohir. Yang dohir yang kelihatan. Wa ma baton. Baton. Ada semuanya yang ada di dalam perut ini. Yang hati semuanya lah. Nafsu semuanya. Kita lapar ditimbulkan oleh siapa? Nafsu yang ada di sini. Ya kan harus kasih makan. Kenapa harus puasa? Biriadoh. Kalau puasa yang halal pun bisa haram. Ini latihan. Ketika selesai puasa sukses, harapannya biar kita tidak memakan barang yang haram, terlatih. Jadi kalau tanpa puasa, bahwa orang yang pakai ilmu kesaktian juga puasa,
Kenapa justru yang disyariatkan, yang diperuntukkan ke orang beriman malah tidak berpuasa? Apalagi sebentar lagi nih bulan haji, rukun Islam yang kelima. Kalau mampu, sama ritual, nggak ada amalia khusus dalam haji itu, nggak ada. Yang penting fisik. Mau di dalamnya zikir boleh, tidak apa-apa. Mau baca juga boleh doanya. Nggak ada doa khusus. Karena fisik dia. Maka apa yang dilakukan semuanya yang ada di rukun Islam itu ta'abudan wa riqaq. Penghambaan dan perbudakan. Kita kayak budak. Pakai waktu ihram baju yang lusuh, keringetan, bau. Di saat seperti itu kita menghamba kayak budak aja. Maka posisi tertinggi manusia adalah hamba. Semakin menghamba, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seperti itu kemakrifatan akan timbul. Bukan kita yang merasa, tapi orang sudah akan mengklaim bahwa kita ma'rifatullah. Orang yang melihat kita, dia menjadi semangat, menjadi dekat sama Allah, ibadahnya semangat. Bukan sholat yang lain duduk diam, bukan. Sholat ya Allah Akbar. Kalau kamu tahu hakikat takbiratul ihram itu sangat luar biasa, bisa menghilangkan segala hambatan. Allahu Akbar itu hanya takbiratul ihram, belum menginjak ke wajah tuh, apalagi terus sampai salam. Maka ketika kamu misalkan membuktikan, misalkan kamu sukses apa, itu kan Allahu Akbar. Kita mencapai keinginan kita, Allahu Akbar. Semakin lama semakin tinggi, Allahu Akbar terus. Rasa syukur itu ada di dalam diri kita. Sehingga apa? Kenikmatan akan ditambah. Akhirnya apa? Dunia bukan penjara buat orang beriman, nggak ada. Surga bukan hanya di akhirat saja, surga ada di sini. Jadi kalau kita bisa mengendalikan ini, bisa memaknai ini, maka surga ada di mana-mana. Sampai di terakhir, surga akhirat. Ini harus bebas, harus merdeka. Jadi semua ritual-ritual yang ada di rukun Islam itu riadoh. Ini kenapa kok yang puasa yang dianjurkan, yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW malah ditinggalkan? Mau bersanad ke siapa kamu? Katanya agama Islam itu hanya pendapat saja. Iya. Lah terus kita mau bersanad ke siapa? Wong kita melaksanakan pendapat guru-guru kita. Memang kamu punya energi yang sangat terang. Yang menerangi itu guru-guru kita, doa-doa dari guru-guru kita. Itu yang menerangi sampai ke Rasulullah SAW. Sampai saya bermimpi Rasulullah. Gara-gara siapa? Gara-gara guru yang menyampaikan itu guru. Itulah zikir atau ibadah kita yang bersanad sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah. Itu seperti itu. Maka dalam keadaan apapun jangan lupakan guru kita. Itulah yang menata ruhani kita, menata spirit kita, sampai kita timbul kesadaran di setiap waktu, di setiap tempat. Yang akhirnya ma'rifatullah. Tuh seperti itu. Biar kita tidak jauh dari ruh kita. Karena sebelum lahir kita dibaiat sama Allah. Kita waktu itu bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhanku. Tapi ketika lahir ke dunia, lingkungan kita yang membuat kita itu semakin jauh dengan ruh itu. Maka perlunya ada pembimbing ruh, yaitu guru. Yang tahu guru hanya Allah. Saya kalau untuk permasalahan ini, saya tidak membuka pendaftaran murid. Ini untuk menjadi guru seperti ini susah. Kalau dia mendapatkan petunjuk dari Allah langsung melewati mimpi, ya silakan. Tapi kalau orang mau belajar fikih, mau belajar apa itu bahasa asing atau yang lainnya, silakan. Mau baca kitab silakan, itu tidak masalah. Tapi kalau ke bab ini harus lewat Allah, karena ar-ruhu min amri rabbi, yang tahu ruh dirinya hanya Allah. Jadi kalau masalah seperti itu, guru seperti itu, saya tidak menerima murid, hanya Allah yang mempersatukan. Tapi kalau belajar yang lain, belajar kitab apa kajian, saya siap. Dan saya juga tidak gampang mengijazah orang. Orang yang berijazah ke saya itu orang yang benar-benar sungguh-sungguh. Nah itu akan teruji di situ. Dan saya tidak pernah mengumumkan kecuali orang itu bersungguh-sungguh benar. Dan itu ketat. Harus dibayar dengan kesungguhan dia. Bukan masalah mahar, enggak. Bukan. Kesungguhan dia, apa dia benar-benar mengamalkan atau tidak. Kenapa kok harus bersungguh-sungguh? Karena ini akan menentukan hidayah perjalanan hidup dia. Karena setiap manusia
pasti ada titik kesempurnaannya. Cuma orang itu biasanya jarang menggali itu. Apalagi baiat, ngapain orang di baiat? Orang yang asli, wali yang asli tidak perlu membaiat orang. Wali asli tidak butuh baiat. Mau orang kesini silakan, mau tidak silakan. Karena semakin membayar orang, semakin banyak tanggung jawab dia di akhirat kelak. Ayo coba pilih mana? Kenapa saya tidak membayar orang? Di pengajian saya nggak ada baiatan. Jadi kalau pengen bebas kok masih dibayar? Iya. Aneh kan? Aneh. Jangan dibayar, biarin aja. Apakah dia benar wali atau tidak? Apakah anugerah keberkahan Allah turunkan ke dia atau tidak? Itu bayat itu tidak main-main. Kalaupun ada orang yang maksa, saya nggak mau. Kalau dia bersungguh-sungguh ingin belajar ke saya, pintu rumah saya terbuka lebar-lebar kapan saja, 24 jam. Asalkan saya tidak sakit gitu, sehat-sehat aja gitu ya. Itu seperti itu. Maka pengajian-pengajian itu ikatannya akidah, buhul, akidah yang diajarkan tadi. Sholat jangan asal. Hanya beberapa menit aja di dalam sholat itu sudah bisa bermakrifat. Luar biasa. Saya mendalaminya takbiratul ihram saja. Itu belum yang lain, belum ke salam macam-macam. Ruku. Sampai dulu Bani Israel ya. Disuruh Allah mendatangi Baitul Maqdis. Dia hanya disuruh Allah hanya ruku saja. Itu segala permintaannya, dosa-dosa dia yang di masa lalu Allah ampuni. Cuman apa? Dasar Bani Israel dulu nyeleneh kan. Kesempatan yang dari Allah yang luar biasa itu malah untuk mengolok-olok. Disuruh dia ruku malah merangkak, saling sungguh, itu kan salah. Jadi melecehkan. Kalau dulu Bani Israel itu sangat dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia tidak pernah tahu diri, tidak mensyukuri itu. Baik kita melakukan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, kalau dasarnya adalah iman wahtisaban, itu sama dengan bermakrifat kepada Allah. Dalam keadaan tidur, mau mengantuk, mau lelah, itu sama. Saya nih, menurut orang-orang lah, saya enggak ini. Jadi kalau dianggap orang nur, itu bukan nur saya, nur guru yang merekomendasikan saya untuk menjadi wali, yang mendoakan saya untuk menjadi wali. Disampaikan ke Rasulullah, disampaikan ke Allah. Saya bukan berdiri sendiri, guru yang mendoakan, yang menjadikan saya seperti ini. Ketika sudah selesai posisinya merdeka. Setelah saya terapkan, saya tidak mengikat orang-orang, bebas. Ntar kesini sementara, mau ada butuhnya silakan, dia terserah. Apalagi mau menghadapi orang awam. Dia ingat ketika waktu butuh saja kan. Iya. Asli wali itu tidak butuh siapapun. Itu adalah praktek namanya. Ya silakan. Meskipun ada orang yang maksa bayar, saya nggak mau. Kecuali di zaman Rasulullah SAW, baiat. Karena syiar Islam sangat dibutuhkan waktu itu. Siapa yang menyampaikan ke mereka kan harus setia kan? Betul. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sama ketika disampaikan ke orang Quraisy. Karena minim waktu itu orang Islamnya. Orang yang setianya minim. Maka butuh baiat. Terserah ngapain, orang udah ngerti. Kalau kamu tadi yang disampaikan TM itu pengen bebas, nggak ada sekat, kenapa kamu menciptakan sekat-sekat itu dengan baiat? Ayo coba pikir. Orang yang wali asli itu tidak penting baiat orang. Orang mau ikut terserah, mau tidak ikut terserah. Semakin dia membayar orang, semakin banyak dia dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Itu seperti itu. Karena ini melibatkan hidayah. Mau orang maksa enggak? Jadi kalau pengen seperti itu ikut aja di pengajian, ya, ikut aja. Jadi tadi jelaskan nggak ada sekat katanya. Ternyata dia yang bikin sekat. Baiat, apa artinya baiat? Baiat itu janji setia. Janji setia. Udah mau menjarakan orang namanya kan? Betul. Iya kayak gitu. Ya enggak. Mau ikut silakan, mau enggak. Apalagi membahas tentang dia bermimpi Rasulullah atau tidak. Jadi misalkan dia tidak bermimpi, dikatakan mimpi itu tidak boleh. Jadi kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bohong mengatasnamakan aku, maka tempat yang layak buat dia adalah di neraka. Jadi kalau mimpi-mimpi itu harus jelas.
Surahnya harus jelas. Yang dilihat apa? Karena Rasulullah itu tidak bisa diserupai oleh yang lain. Intinya dasar kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa kok saya bermimpi Rasulullah? Tapi bukan saya aja yang datang, guru. Kenapa tadi zikir apapun itu bersanad maksudnya, biar sampai ke Rasulullah. Ternyata terbukti kan? Terbukti. Saya mimpi Rasulullah. Saya bilang ini wajah itu benar itu. Kenapa? Amaliyah yang disukai Allah itu apa? Sujud. Itu amaliyah penghambaan yang paling tinggi seorang hamba. Sujud. Kalau kamu bahas ma'rifat, pasti akan berkaitan sama kewalian. Apakah nama kamu tercantum di langit atau tidak? Ayo coba tes aja. Ayo coba minta sama Allah istikharah. Apakah saya cantumkan atau tidak? Semua amaliyah teori kemakrifatan harus sesuai pengalaman. Biar orang awam tuh semangat menuju Allah. Thariqah itu bukan hanya mu'tabaroh saja. Ada thariqah yang ghairu mu'tabaroh tapi sampai ke Allah. Perbedaannya apa? Belum didaftarkan ke Jatman. Ya, tahu kamu thariqah saya apa? Thariqah saya nih Halimiyah Khidiriyah. Ada kaitan masih sama Nabi Khidir, ada kaitan. Tapi belum didaftarkan, kan begitu. Saya bisa aja mendaftarkan, tapi sudah diamalkan lama. Iya. Jadi orang awam itu jangan disukai yang jelimet-jelimet. Membikin sholatnya, ibadahnya aja berkualitas sudah top. Jangan jelimet nur. Emang nur kamu berapa watt? Masih nurnya kamu 5 watt, bagaimana menerangi orang lain? Ujung-ujungnya harus dibayar. Harus dipastikan dia ada di lingkaran kamu. Ngapain? Di satu sisi kamu ngomong penjaranya dunia, ada penjaranya orang beriman, tapi di sisi lain kamu memenjarakan orang. Buat apa? Itulah khalifah yang sesungguhnya. Khalifah tidak butuh kekuasaan. Khalifah itu diberi mandat, diberi kuasa, meskipun dia tidak mau, tapi harus dilakukan. Jadi tes yang asli apa enggak, kalau ujung-ujungnya misalkan ini meragukan, ini perkataannya orang wali, tes di langit aja, ada strukturnya enggak? Ngomong ngalor ngidul ke makrifatan tapi bukan wali. Masyarakat kalau mau mengikuti kewali aslinya, jangan mengikuti orang yang ngomong kewalian secara teori ilmiah, seolah-olah ilmiah, kata-katanya aja ilmiah. Kata-kata bisa disetting, kadang hiperbolis, kadang kayak mau ngagung-ngagungkan, padahal nurnya dikit 5 watt. Kan begitu. Jadi kalau misalkan mau dites di langit aja ya. Kemakrifatan tuh jangan menjelimati orang, bikin orang mudah tuh yang kita setiap hari amalia. Jadi seperti ini ya, Mas Tan. Malah merusak tatanannya. Itu Tatanan yang sudah. kalau ada tatanan baru malah sama-sama. Iya. Jadi sama-sama berjalan memudahkan yang lain. Ada alternatif yang baik, tapi Iya. jangan melanggar tatanan, jangan, nggak boleh. Kalau diamalkan sendiri silakan, terserah. Tapi kalau kamu umumkan, kamu syiarkan, itu akan mengganggu ke tatanan yang ada. Tatanan yang ada, iya. Orang awam melaksanakan tatanan aja jelimet, susah. Apalagi mikir nur. Jadi orang yang bisa menerangi orang itu yang sudah tahan. Nahannya dia bukan di puasa aja, setiap waktu dia nahan. Itu kayak gitu, apa bisa? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asawat musibah. Itu seperti itu dan seterusnya. Itu yang enggak ada waktunya. Jadi amalia-amalia ini yang bermuara dari akidah tadi. Akidah kan kuhul, mengikat. Saya melakukan ini karena ada ikatan, dikuatkan oleh guru-guru yang mensupport, yang mendoakan secara zahir dan batin. Mendoakan bisa tersambung ke langit. Akhirnya derajat orang yang didoakan tuh naik. Orang yang bayar ke saya banyak. Saya tapi nggak mau, ngapain? Berarti saya mengikatkan orang itu ke saya, kan ribet namanya. Kalau kamu ngomong ma'rifat misalkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kamu mengucapkan itu pas waktu apa? Orang meninggal. Ya enggak lah. Itu setiap waktu. Setiap waktu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kamu
ngomong hakikat. Iya. Jadi kalau yang syariat ketika dalam kesusahan itu. Padahal tawakal yang terbaik itu bukan tawakal ketika kita tidak punya kemampuan. Tawakal yang terbaik itu tawakal di awal sampai akhir. Ketika sisa-sisa jadi kasih Allah. Ya kan, ketika sisa-sisa kasih Allah. Udah nggak mampu, udah pasrah. Pasrah itu ada di depan dengan ikhtiar, dengan perjuangan itu gitu. Kebiasaan umum kita, awam kita pasrahnya ketika di akhir udah mentok tuh, baru harus di awal sampai akhir itu gitu. Innalillah, setiap waktu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah, kita kembalikan. Itu kenapa bisa rizkinya banyak, karena ketika kita kembalikan Allah, Allah kembalikan lagi ke kita. Coba, tidak ada kan yang bahas ini? Itu seperti itu. Orang yang memasrahkan semuanya ke Allah akan dikembalikan Allah ke kita lagi. Kalau tidak berbentuk rizki fisik misalkan, apa duit apa-apa, itu rizki keberkahan. Itu kayak gitu. Innalillah waktu orang meninggal kagak. Itu syariat. Jadi kalau kamu mau naik lagi ke hakikat ya seperti itu. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dari awal sampai akhir ya sama dengan orang tawakal, dari awal sampai akhir itu gitu. Bukan di akhir aja. Ikhtiar ya sudah, kalau udah ini tawakal aja, bukan gitu sebenarnya. Kalau hakikatnya di awal.